Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amala. Ikhwani ahibba, wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan inayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di salah satu kewajiban yang Allah SWT telah tetapkan kepada kita semuanya, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Dan yang kedua, sebetulnya yang berhak untuk duduk di depan ikhwas sekalian ini Ustadz kita, Ustadz Fadil, Ustadz Alfi Syam ya. Tapi karena salah satu di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya, fa idza stunsihu fansahu, apabila diminta untuk berikan nasihat maka berilah nasihat. Terus terang, pada hari-hari ini banyak kita melihat, mendengar peristiwa yang menjadikan kita bersedih, prihatin. Apa yang terjadi di belahan bumi, baik di timurnya atau di baratnya atau di utaranya atau di selatannya, ini semuanya menjadi cobaan dan ujian bagi kaum muslimin. Apa yang terjadi di Gaza sampai sekarang juga belum selesai. Gaza sampai hari ini terus menderita dan menderita, menjadi penjara terbesar yang ada di dunia ini ya. Karena segala akses masuk ke kota kecil ini ya, kota yang hanya sekitar 375 km persegi, ya sangat kecil sekali ya. Kalau dihitung mungkin hanya sekitar, kalau kota Padang mungkin sudah ribuan ya, itu hanya sekitar 400 km persegi. Kalau dihitung ke sana 4 kilo, ke sana 10 kilo, sudah. Nah, tapi semua akses masuk, baik dari udara, dari darat, dari laut, semuanya ditutup. Bahkan dulu masih ada kesempatan bagi mereka memasukkan barang-barang, baik itu makanan ataupun obat-obatan ke Gaza lewat terowongan pun sekarang semuanya dihancurkan. Nah, sampai terakhir teman-teman di Gaza meminta bantuan kepada kita, bagaimana ini akan datang musim dingin. Sementara untuk menghadapi musim dingin, rumah-rumah mereka sebagian besar sudah hancur ya, dihancurkan oleh penjajah Israel pada beberapa bulan yang lalu. Mereka harus tinggal di khemah-khemah. Sementara kalau kita lihat bagaimana musim dingin di Gaza, terutama di negara khusus secara umum di Syam ya, itu sangat dingin sekali ya, turun salju dan seterusnya. Kita bisa membayangkan, nah kalau orang hidup di bawah nol ya, kadang 4 di bawah nol, kadang 7 di bawah nol,
Nah, kita bisa membayangkan bagaimana seorang hidup di bawah tenda yang mungkin tebalnya hanya berapa senti saja. Hidup di rumah saja membutuhkan pemanas. Nah, bagaimana kalau hidup di tenda-tenda? Dan itu ribuan. Ya, kemudian juga bantuan kemanusiaan sampai sekarang belum bisa masuk ke sana. Sampai sekarang belum bisa masuk ke sana. Itu pun yang bisa kita kirimkan hanya berupa dana dengan segala keterbatasan yang ada. Dana itu disalurkan, kemudian barang-barang pun datang dari mana? Dari Israel. Ya, datang dari Israel itu pun dengan harga yang luar biasa. Karena seluruh akses masuk ditutup semuanya, sehingga tidak mungkin barang masuk ke sana. Kecuali lewat satu pintu saja, lewat penjajah Yahudi. Dan juga kasus di Suriah sampai sekarang juga belum berhenti. Akhirnya muncul fitnah ISIS, Daesh, yang akhirnya banyak kaum muslimin melalaikan apa yang terjadi di Suriah dan lebih memberikan perhatian kepada ISIS. Sementara ISIS tidak ada apa-apanya. Kalau kita lihat fitnahnya, fitnah ISIS dibandingkan dengan fitnah Syiah lebih berbahaya. Ya. ISIS kita sebagaimana kita ketahui, nah, pemikirannya, geraknya dan seterusnya sebagaimana kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang Khawarij, ma'ruf. Ya. Tapi orang Syiah lebih berbahaya. Kelompok Syiah lebih berbahaya dibandingkan mereka, jauh lebih berbahaya. Nah, seperti apa yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Bagaimana orang-orang Syiah sekarang merasa bergembira, merasa di atas angin. Sampai salah satu istri tokoh mereka itu membanggakan diri dan mengatakan di status Facebooknya, Tuhan telah unjuk gigi, katanya ya, kepada kita kaum Syiah. Nah, dengan 3 kemajuan yang luar biasa yang telah kita dapatkan, salah satunya tokoh mereka telah berhasil secara mutlak menang di daerah yang dikuasai oleh Wahabi. Kemudian juga presidennya yang selama ini mungkin kita telah ketahui semuanya, akhirnya berhasil. Kemudian tokoh non-muslim yang menguasai kota Jakarta. Ini 3 kemenangan yang telah berhasil mereka dapatkan. Apalagi sekarang mereka sudah beranjak dan mendaftarkan diri mereka sebagai organisasi masyarakat, ormas. Kalau sudah menjadi ormas maka kita tidak bisa berbuat apa-apa karena resmi diakui pemerintah. Cabangnya di mana-mana dan gerakannya juga secara otomatis bisa terorganisir secara nyata. Ini semuanya menjadikan kita prihatin. Terus terang masih butuh juhud besar, perjuangan besar dari kaum muslimin Ahlus Sunnah di Indonesia ini. Dibutuhkan persatuan, kebersamaan, satu langkah, satu kaca menghadapi mereka. Nah, dengan bimbingan para ulama, para asatidz yang ada, kita tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Ya, di Padang juga muncul seperti itu, di kota-kota lain juga seperti itu. Keluhannya sama, gerakan Syiah tanpa bisa mereka bendung. Organisasi mereka, yayasan mereka, orang-orang mereka, ini masih belum apa-apa. Nanti ketika para pelajar Syiah yang belajar di Qom itu datang ke Indonesia dalam jumlah yang lebih banyak lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya pertolongan dari Allah SWT saja yang bisa kita lakukan. Kalau dibandingkan dengan para pelajar Ahlus Sunnah yang belajar di Madinah atau di tempat yang lain di Saudi Arabia atau kemudian di Mesir atau kemudian di Yaman, jumlah mereka jauh melampaui semuanya ini. Yang di Madinah setiap tahun diterima berapa? 150, 200 atau lebih. Kalau mereka hanya dengan rekomendasi dari, kalau dulu dari
pimpinan ormas tertinggi di Indonesia ya, ada 2 ormas tertinggi di Indonesia, asal dapat rekomendasi dari mereka maka langsung bisa diterima di hukum. Bahkan di UGM dibuka pendaftaran untuk kuliah di Iran, kuliah umum bukan kuliah agama katanya. Akhirnya beberapa teman coba mendaftar, pengen melihat apa yang mereka tawarkan. Ternyata yang mereka tawarkan luar biasa sekali ya. Nah, setiap bulan mukafaahnya $1.500. Nah, setiap bulan. Nah, $1.500. Kemudian yang kedua, salah satu syarat yang mereka berikan adalah bahwa dia harus siap untuk berpindah dari mazhab yang selama ini dia yakini. Disebutkan di situ adalah mazhab Syafi'i. Tidak mengatakan Sunni dan seterusnya, tidak, mazhab Syafi'i. Maksudnya siap untuk membuka dirinya untuk mempelajari mazhab Imamiyah. Kalau siap maka diterima secara langsung. Apapun disiplin ilmunya. Ya, ada satu teman kerja di Iran ya, kerja di perusahaan minyak Iran, sering bersentuhan dengan para pelajar Indonesia yang ada di Iran. Ya. Luar biasa sekali kata dia. Ya. Di samping banyaknya juga kedisiplinannya. Seakan-akan mereka itu satu tubuh geraknya. Terorganisir dengan baik. Nah, jadi bukannya kalau kita para pelajar Ahlus Sunnah ya, itu seakan-akan berjalan sendiri-sendiri. Ya di Madinah belajar sendiri, kemudian yang di Mekah atau kemudian di Riyadh tidak terorganisir dengan baik ya. Tapi ketika di Iran para pelajar ini masya Allah kata dia, luar biasa. Ya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu. Nah, dan sebagian besar di antara mereka adalah mampu berbahasa Arab dan Farsi. Ya, berbahasa Arab dan Farsi. Dan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Setelah mereka pulang, apa yang hendak mereka lakukan, kemudian yayasan mana yang menampung, kemudian setelah itu apa yang mereka hendak kerjakan di Indonesia, semuanya dalam keadaan terorganisir secara rapi. Itu cerita dari teman saya. Kebetulan teman saya ini dulu satu SMA dengan saya pada waktu di kampung halaman, ceritakan dengan seperti itu. Dan kondisi di Iran bagaimana dan seterusnya ya. Ya, yang selama ini kita dengar seperti masjid Ahlus Sunnah sulit didapatkan di sana ya. Ya. Dia bisa sholat Jumat. Jadi di sana ma'ruf ya, di Iran tidak mungkin kita bisa mendapatkan masjid pada waktu hari Jumat menegakkan sholat Jumat ya, hampir tidak ada. Dia bisa sholat Jumat harus pergi sekitar 20 sampai 25 kilo di sebuah kampung Arab. Asli mereka adalah orang Arab, bukan orang Farsi, bukan orang Iran. Orang Arab yang tinggal sudah berabad-abad yang lalu, tinggal di kampung kecil. Dia bisa sholat Jumat di kampung tersebut. Jadi kita bisa bayangkan negara yang sebesar itu tidak ada masjidnya. Atau kemudian cerita kalau saya kebetulan di Teheran, memang tidak ada tempat yang lain kecuali saya harus pergi ke KBRI, sholat Jumat di KBRI. Jadi sedikit gambarannya apa yang terjadi di Iran. Belum kalau kita cerita tentang apa yang terjadi di Yaman. Masya Allah. Sekitar 15 tahun yang lalu, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala itu dengan mudahnya khutbah di kota Sa'dah, di masjid yang terkenal dengan Jami'ul Hadi. Ya, Jami'ul Hadi beliau khutbah Jumat di sana. Itu 15 tahun yang lalu. Sekarang kota ini, kota Sa'dah ini atau provinsi Sa'dah ini adalah pusat Syiah Al-Houthi yang ada di Yaman. Yang kemudian pada akhirnya juga tidak hanya itu saja, markas Darul Hadis Dammaj berapa
bulan yang lalu juga telah dikuasai oleh orang Syiah secara keseluruhan. Sekarang ada sekitar 5 provinsi di Yaman dikuasai oleh orang Syiah. Dan kebanyakan provinsi itu berbatasan dengan Saudi. Al-Hudaidah. Ya. Itu provinsi yang berbatasan dengan negara Saudi. Nah, sekarang mereka hendak melebarkan sayap ke wilayah Ma'rib. Itu juga di sana ada perbatasan dengan Saudi. Ada provinsi Imran, Al-Jauf. Ini semua telah dikuasai oleh orang-orang Syiah dalam waktu yang tidak lama. Ya. Mungkin hanya beberapa tahun saja mereka berhasil menguasai wilayah sebagian besar wilayah Yaman. Jangan berkata tentang kondisi Yaman. Jangan berbicara tentang kondisi Yaman. Yaman ma'ruf dengan para masyaihnya. Yaman ma'ruf dengan marakis ilmu, pusat-pusat ilmu. Nah, negeri Yaman adalah negeri ahlu sunnah. Tapi dalam waktu yang tidak begitu lama, orang Syiah sudah berhasil menguasai semakin besar wilayah-wilayah yang ada di Yaman. Bahkan yang terakhir, para pelajar Indonesia pun harus diusir dari sana. Tidak boleh ajanib, orang asing tinggal di markas Ahlus Sunnah yang ada di Yaman. Semuanya harus pulang, pergi dari sana. Akhirnya berbondong-bondong para pelajar yang ada di Aden, kemudian di Fuse, harus pergi dari markas-markas itu dan pulang ke Indonesia. Dan sudah berapa banyak di antara ikhwan yang terbunuh oleh mereka. Jadi Syiah ini, kalau kita perhatikan, itu tidak berhenti pada satu titik, terus bergerak. Ya, terus bergerak di mana-mana kita dapatkan seperti itu kondisinya. Ya, di Bahrain kita mungkin sudah tahu kondisi Bahrain ya. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu hampir tinggal satu langkah saja Bahrain berhasil dikuasai oleh Syiah. Tapi Allah SWT menggerakkan penguasa, pemimpin di Saudi untuk kemudian masuk dan ikut campur di negara Bahrain dengan mengirimkan pasukannya sehingga akhirnya bisa menguasai lagi dan kemudian menutup fitnah yang terjadi di Bahrain. Kalau tidak jatuh sebagaimana yang terjadi di Suriah atau tempat-tempat yang lainnya. Ya. Kemudian juga apa yang terjadi di Irak, fitnah ISIS ini juga, sekalian, ISIS ini mungkin sekilas saja tentang ISIS ya, karena saya banyak bersentuhan dengan mereka. Sekitar tahun 2013 awal, sebelum munculnya mereka, sebelum besarnya mereka, kita bertemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka, kemudian dialog, diskusi dengan mereka. Pada saat itu saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang ini akan banyak melakukan hal-hal yang ini akan merusak sum'ah Islam dan kaum muslimin dan juga perjuangan kaum muslimin ada di Suriah. Orang ini berbahaya sekali. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, jangan duduk dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan kalau bertemu dengan mereka maka cukup dengan salam kemudian tinggalkan. Karena orang ini berbahaya sekali. Karena tidak ada kalimat mereka kecuali apa? Kecuali dengan bahasa bunuh, sembelih. Tidak ada kalimat rahmah, hikmah dalam berdakwah. Orang Suriah 40 tahun lebih. 40 tahun lebih dikuasai oleh orang-orang Syiah Nusairiyah. Dijauhkan betul-betul dari agama mereka. Dijauhkan betul dari agama mereka. Masjid dibangun hanya untuk sholat 5 waktu saja. Adzan dibuka, selesai sholat ditutup. Enggak ada ceritanya masjid ada halaqah, ada dars. Enggak kita dapatkan seperti itu. Atau halaqah Quran begitu ya. Seorang ustadz mengajarkan Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dan seterusnya, tidak akan pernah kita dapatkan di sana. Masjid hanya dibuka pada waktu adzan, kemudian setelah sholat ditutup. Dan juga syiar-syiar Islam yang lainnya. Jadi jangan membayangkan kalau kemudian hidup di Suriah atau di Iran, ada tempat orang Syiah, masyarakat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Masyarakat bergembira ketika datang
Idul Fitri. Masyarakat bergembira ketika datang Idul Adha. Tidak akan dapat syiar-syiar seperti ini. Semuanya yang ramai pada waktu apa? Pada hari-hari raya mereka. 10 Muharram itu ramai. Ketika mereka mengadakan perayaan Ghadir Khan itu ramai. Tapi hari-hari yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin secara keseluruhan merupakan Id mereka itu sepi. Ya, sepi. Tidak ada keramaian tampak di situ ya. Hatta puasa. Ya. Puasa banyak di antara mereka tidak puasa. Kalau orang Syiah, Nusairi tidak ada puasa. Benar-benar sama sekali tidak puasa. Nah, kaum muslimin yang lainnya ada di antara mereka puasa dan sebagian besar mereka tidak puasa. Islam seperti apa? Seperti ini. 40 tahun mereka dijajah, dijauhkan dari Islam dan seterusnya. Kemudian datang orang-orang ISIS ini hendak memaksakan Islam yang mereka anggap benar. Nah, tidak ada dakwah dengan hikmah, tidak ada dakwah dengan lemah lembut. Tidak ada bahasanya kecuali dengan pedang dan darah. Saya katakan kepada mereka, orang tidak akan pernah mau menerima dakwah kalian itu dengan cara seperti ini. Kata mereka, kita tidak datang kepada mereka kecuali dengan bahasa dabah. Saya bilang tidak mungkin bisa diterima oleh orang Suriah dakwah kalian itu. Tapi mereka tetap punya keyakinan seperti itu, sehingga ketika mereka besar dan berkembang, akhirnya benar apa yang mereka praktekkan. Tidak ada bahasa kecuali darah, menumpahkan darah. Dan keyakinan mereka bahwa orang yang di luar dari kelompok mereka adalah kufar, murtadin, dan memerangi orang-orang murtad lebih aula dibandingkan memerangi orang-orang kafir asli. Berdalil dengan apa yang dilakukan siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat awal-awal beliau menjadi khalifah. Banyak di kalangan orang Arab, orang Badui akhirnya murtad kembali. Di antara mereka ada yang tidak mau menunaikan zakat. Akhirnya mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan musyawarah para sahabat. Akhirnya mereka kembali kepada Islam. Dan pada saat itu ada orang Yahudi dan Nasara. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak kemudian memerangi mereka terlebih dahulu. Yang beliau perangi adalah orang-orang Arab yang keluar dari Islam kemudian akhirnya diperangi, akhirnya masuk kembali kepada Islam. Dalam kaidah ini hikmah yang beliau lakukan, yaitu apa? Jadi bagaimana ra'sul mal, modal itu lebih utama untuk dijaga daripada apa? Mengembangkan usaha. Ini modalnya dijaga dulu. Daripada mengembangkan usaha, akhirnya modalnya pun terserap, habis. Itu nggak dapat, ini juga nggak dapat. Maka lebih utama mempertahankan modal ini. Maka apa? Beliau yang pertama adalah bagaimana kaum muslimin yang sudah akhirnya keluar gara-gara terfitnah balik kembali ke dalam Islam. Orang-orang yang sebelumnya tidak mau bayar zakat karena takwil mereka bahwa zakat ini diberikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW telah meninggal. Sehingga tidak ada kewajiban kami untuk membayar zakat kepada selain atau kepada pengganti Nabi SAW. Akhirnya dijelaskan kembali kepada Islam. Kata mereka, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana memerangi orang-orang murtad terlebih dahulu daripada memerangi orang-orang kafir asli. Sehingga mereka sama sekali tidak punya kesibukan memerangi orang-orang Syiah Nusairi. Seakan-akan antara Syiah Nusairi dengan mereka itu sudah ada kesepakatan. Tidak saling menyerang. Ini yang terjadi. Sementara daerah-daerah yang dikuasai para pejuang Suriah hari-hari diserang, hari-hari dibombardir, hari-hari meninggal 35 orang, hari-hari meninggal 70 orang. Seperti dari Aleppo, hari-hari kita dapatkan kaum muslimin terbunuh di sana. Tidak terhitung jumlahnya. Hari-hari seperti itu. Sampai kemudian sekarang terhitung 350.000 orang lebih terbunuh. Dunia sudah lupa dengan apa yang terjadi di Suriah. Yang mereka angkat semuanya tentang ISIS. Seakan-akan ISIS itu menjadi musuh bersama seluruh dunia. Islamnya semuanya arahnya tertuju kepada ISIS. Ini juga kita khawatirkan
mengangkat sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu hakikatnya. ISIS itu menguasai berapa daerah sih? Di Suriah atau di Irak? Jauh sekali. Sedikit sekali kalau dibandingkan dengan daerah lain dikuasai oleh pejuang Suriah yang lainnya. Tidak ada artinya. Ya, kalau dihitung mungkin hanya sekitar 30% saja dibandingkan dengan daerah yang dikuasai oleh mujahidin yang lainnya. Tapi karena iklam, pemberitaan media yang mengangkat mereka seakan-akan mereka adalah suatu hal yang sangat ditakutkan, menakutkan dan seterusnya, tinggi, harus dikhawatirkan semua pihak. Hakikatnya mereka sedikit, hakikatnya mereka tidak punya arti. Tapi karena dibesarkan dengan cara seperti itu, akhirnya seakan-akan menjadi isu internasional. Ya. Yang sebenarnya musuh kita dan musuh bersama kita adalah Syiah ini yang harus kita khawatirkan. Syiah ini yang harus kita khawatirkan. Karena Syiah itu musuh dari dalam. Nah, itu musuh yang membahayakan kaum muslimin yang datang dari dalam Islam sendiri, yang anggap bahwa mereka adalah Islam dan kaum muslimin, hakikat mereka adalah musuh yang paling besar yang harus dikhawatirkan oleh kaum muslimin. Nah, karena mereka destruktif, ya, merusak. Ya, kalau kaum muslimin terbunuh oleh ISIS, ya, atau kemudian terbunuh oleh mungkin serangan Amerika atau orang Syiah, insya Allah mereka dalam keadaan Islam. Allah SWT semoga memberikan rezeki syahadah untuk mereka. Tapi kalau kaum muslimin terbunuh dalam keadaan mengikuti keyakinan orang Syiah, Allahu a'lam tentang keislaman mereka. Nah, kalau kaum muslimin terbunuh oleh Amerika atau terbunuh oleh Syiah, nggak ada masalah insya Allah. Tetap sebagai seorang muslim. Tapi kalau kemudian seorang muslim mati dalam keadaan meyakini akidahnya Syiah, apa yang terjadi dengan mereka? Kita ragu tentang keislaman mereka. Karena keyakinan orang-orang Syiah jauh daripada Islam. Ini yang paling harus kita khawatirkan. Fitnah seperti ini yang harus kita pikirkan bersama menghadapi kaum yang disebut dengan Syiah Rafidah ini. Nah, itu yang seharusnya sekarang kita pikirkan, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi mereka. Karena mereka sudah bergerak mulai dari sisi birokrasinya. Nah, sudah masuk dalam tingkat birokrat. Ya, menempatkan orang-orang di partai besar, orang yang berpengaruh di antara mereka, sehingga bisa mengatur kebijakan partai ini. Nah, ada seorang tokoh, dua pekan yang lalu saya datang ke Sumbawa, ada tokoh Syiah, itu menjadi salah satu pimpinan partai besar di Jakarta, lulusan hukum sampai mendapatkan gelar doktor, ya, kemudian diserai bidang agama di dalam partai besar ini. Coba kita bayangkan kalau kemudian orang Syiah sudah memegang posisi yang sangat penting seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Nah, tentu dia akan membuka akses seluas-luasnya untuk apa? Untuk golongannya. Ini yang kita khawatirkan. Dan sebagaimana ketika bapak-bapak dari aparat pemerintah datang ke rumah saya, ya, berdiskusi tentang masalah yang terjadi di Indonesia ini dan juga di Suriah tentang masalah ISIS, kemudian Syiah, saya jelaskan bahwa ini bom waktu ini, dan suatu saat pasti akan terjadi konflik sebagaimana terjadi di Timur Tengah. Suatu hal yang tidak bisa kita elakkan itu. Saya tidak bisa memastikan karena ini masalah perkara yang gaib, ya. Tapi dari indikasi yang ada, ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Tidak mungkin seorang Sunni, seorang Muslim ridho para sahabat dikafirkan. Ya, seperti keyakinan mereka dalam kitab mereka.
ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nas irtaddu ala aqabihim. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pada saat itu apa? Murtad dari agama mereka. Illa thalath. Kecuali 3 orang saja. Mana emang seluruh para sahabat murtad. Di antara mereka juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau, anak-anak paman beliau. Atau kemudian tuduhan terhadap para ummahatul mukminin dengan zina, fahisyah. Tidak akan mungkin seorang muslim yang ghuyur itu ridha dengan tuduhan seperti ini. Ya, sementara itu adalah agama mereka, keyakinan mereka. Seperti masalah mut'ah. Ya. Ini akan merusak tatanan masyarakat. Mut'ah. Ya. Akan merusak tatanan masyarakat. Karena dalam keyakinan mereka tidak mungkin seorang Syiah itu tidak mut'ah. Saya tidak mengatakan bahwa itu nikah ya. Hakikatnya bukan nikah. Mut'ah, kita katakan mut'ah. Kalau mereka katakan bahwa itu adalah nikah mut'ah, senang mereka. Karena itu salah satu jenis di antara jenis nikah. Nikah kan banyak jenisnya, nikah syighar, nikah ini. Nah, salah satu jenisnya adalah nikah mut'ah. Kita katakan mut'ah bukan nikah. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan nikah dalam Islam. Hakikatnya adalah zina. Bagaimana nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, tanpa hak dan kewajiban suami istri? Enggak ada hikmah pernikahan dalam mut'ah. Perendahan dan pelecehan terhadap hak wanita. Itu yang terjadi sebenarnya. Sekarang berapa banyak orang yang telah mut'ah? Banyak keluhan dari mana-mana. Orang tua anaknya tiba-tiba hilang. Ketika cari-cari ketemunya apa? Telah nikah mut'ah atau telah berbuat mut'ah. Berapa banyak mahasiswa, mahasiswi? Ini betul-betul ini terjadi ya. Ya, betul-betul terjadi ini. Orang Syiah apabila mendapati seorang bapak atau seorang ibu punya anak perempuan, itu akan menjadi target dia. Apalagi orang ini punya kedudukan, apalagi orang ini punya harta. Itu jadi target orang Syiah. Banyak kejadian di Jakarta seperti itu. Anaknya tiba-tiba kabur, ujung-ujungnya apa? Mut'ah. Saudara perempuannya tiba-tiba kabur, ujung-ujungnya mut'ah. Bahkan seorang istri kabur dari suaminya. Kenapa? Gara-gara lari dengan laki-laki yang memut'ahinya. Karena mut'ah menurut orang Syiah kedudukannya sangat tinggi sekali. Itu termasuk bagian agama mereka. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat mereka oleh imam mereka yang ke-6, Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala asma'in, mengatakan bahwa an-nikah al-mut'ah min dini wa dini abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku, yaitu para imam mereka. Barang siapa man lam yatamatta' la yadinu bidini wala dini abai. Barang siapa yang tidak mut'ah, maka dia tidak beragama sebagaimana agamaku dan tidak beragama sebagaimana agama nenek moyangku, para imam ahlul bait. Nah, barang siapa yang tidak nikah faqad kafar wartadda. Barang siapa yang tidak nikah mut'ah, maka sungguh dia telah kafir dan murtad. Maka tidak ada orang Syiah yang tidak mut'ah. Kalau tidak mut'ah maknanya bukan orang Syiah. Sebagaimana tidak mungkin seorang Syiah meyakini bahwa Quran yang di hadapan kita ini adalah masih otentik sebagaimana diturunkan pada saat Nabi SAW. Itu tidak ada orang Syiah tidak. Nah, ini akan merusak tatanan keluarga, tatanan berbangsa dan bernegara di negara kita ini, orang Syiah ini. Seorang wanita yang sudah menikah diperbolehkan bagi orang Syiah untuk nikah mut'ah tanpa harus minta izin kepada suaminya. Yajuzu lim tazawwuj an tatamatta bi ghairi idzni zawjiha. Diperbolehkan bagi seorang wanita yang sudah menikah untuk apa? Untuk nikah mut'ah
tanpa harus minta izin kepada suaminya. Bahkan kalau minta izin kepada suaminya, maka binisbati ajriha aqal, maka pahalanya itu berkurang. Minta izin kepada suaminya. Ini fatwa mereka. Maknanya apa? Enggak ada persundalan, enggak ada perselingkuhan dalam istilah orang-orang Syiah. Ini akan merusak tatanan keluarga kita. Nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah tanpa mahar, hanya upah saja. Upah. Dan yang paling sedikit upahnya 1 genggam gandum. Sudah cukup untuk membeli seorang wanita. Ini agama apa seperti kayak gini? Oleh sebab itu jadi perhatian kita semuanya, ikhwah. Apa yang terjadi di depan mata kita ini adalah sesuatu yang bukan kita paranoid, merasa khawatir yang dibesar-besarkan, enggak. Ini kenyataan yang ada. Hanya bagaimana sekarang sikap kita yang tepat untuk menghadapi fitnah orang-orang yang sesat seperti ini. Tidak ada yang lain kecuali dengan apa? Dengan ilmu, ya Allah. Karena ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Inna min asrati sa'ah yadharul jahlu wa yurfa'ul ilmu. Sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, datang hari kiamat apa? Muncul kejahilan dan terakatnya ilmu. Bisa terjadi seperti ini kenapa? Karena tidak ada ilmu yang tersebar di kalangan masyarakat. Coba kalau masyarakat tahu tentang hakikat yang sebenarnya Ahlul Bait. Apa Ahlul Bait? Apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakikat mereka itu siapa? Dan apa kewajiban kita terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak-hak mereka apa? Dan juga apabila mereka mengatakan tentang para sahabat, kewajiban kita untuk menghormati mereka, bahwa mereka punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Tentu keyakinan tentang Ahlul Bait di kalangan orang Syiah tidak akan laku di kalangan kaum muslimin. Cercaan mereka, celaan terhadap para sahabat tidak akan bisa diterima oleh mereka. Kita sebarkan ilmu dengan cara apapun. Di khutbah. Jadi kadang-kadang kalau saya diminta khutbah di masjid yang banyak ikhwah tinggal di situ, kadang-kadang saya malas. Saya tak khutbah di kampung sajalah, di masyarakat sajalah. Karena kebanyakan ikhwah sudah paham tentang masalah-masalah seperti ini. Lebih baik saya khutbah di kampung, di masjid kampung, sehingga saya bisa bicara tentang masalah tauhid. Kalau kaum muslimin paham tentang masalah tauhid, kesyirikan, agama Syiah dibangun di atas kesyirikan. Tidak akan laku kalau masyarakat paham tentang masalah tauhid. Nah, oleh sebab itu semangat kita untuk berdakwah di kalangan masyarakat harus lebih digencarkan. Menyebarkan ilmu di kalangan masyarakat harus diperbesar jangkauannya. Nah, jangan kita malas dalam berdakwah. Nah, jangan sampai kemudian kantong-kantong dakwah dikuasai oleh mereka. Ini jelas sekali. Kalau kantong-kantong dakwah kita dapatkan seperti teman-teman di Bengkulu, mereka sudah punya komunitas. Nah, kalau di Jakarta mereka bangun sekolah gratis, bangun sekolah besar di Cibubur, sekolah gratis. Saya tujuannya untuk apa coba? Sampai di antara ikhwah sendiri mengatakan, ini bagaimana ya Ustaz? Sekolah-sekolah salafi pada mahal Jakarta. Ada yang SPP-nya sebulan 5 juta, ada SPP-nya sebulan 2 juta, dan seterusnya. Uang masuknya 30 juta. Sementara orang Syiah membuat sekolah besar, gedungnya 5 tingkat gratis. Ini jadi PR bagi kita. Gratis. Ketika kita mengadakan bakti sosial, kita dengan teman-teman di Roja, di daerah Sukabumi, ya, daerah pelosok sekali, kemiskinan sangat tampak di kalangan masyarakat ya. Kita bawa sembako untuk kaum muslim di sana. Kemudian setelah itu kita kumpul-kumpul dengan jamaah masjid. Kemudian kita cerita tentang masalah Syiah. Dia mengatakan, Pak,
di pinggir kampung ini ada masjidnya orang Syiah. Iya, iya. Kita sudah tahu bahwa mereka itu orang Syiah. Kalau Bapak datang dengan membawa sembako, ini baru pertama kali. Mereka sudah berpuluh-puluh kali. Mereka bikin markas pengobatan gratis dekat masjid itu. Dan mereka secara berkala, terus-menerus memberikan sembako kepada orang-orang miskin di antara masyarakat sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita berpikir bahwasanya kita baru pertama kali datang ke situ. Mungkin hanya kita yang datang ke situ. Karena jauh sekali dari pusat kota dan kemiskinan betul-betul tampak sekali di tempat ini. Ternyata orang Syiah sudah bercokol di situ, sudah menanam masjid, menanam kebaikan di masyarakat. Kalau sudah seperti itu, kalau kemudian mereka dengan mudahnya untuk mengajak ke dalam agama mereka, apa mereka siap untuk menolak masyarakat di situ? Mereka bergerak tanpa, kalau dalam istilah orang Jawa, tanpa woro-woro, tanpa teriak-teriak, tapi gerakannya jelas, terarah. Ini yang belum kita bisa lakukan. Kita masih bergerak sendiri-sendiri. Setiap daerah berpikir tentang kondisi daerahnya masing-masing. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana juhud dakwah kita ini. Nah, kadang-kadang teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman di lapangan ya. Cobalah bagaimana jangan berpikir bahwa kita mendatangkan para ustadz dari luar. Nah, sulit. Ustadz mungkin bergerak di kampung halamannya masing-masing, di daerahnya masing-masing, sibuk dengan dakwah di sana. Antum bikin kaderisasi kecil-kecilan. Nah, teman-teman yang punya semangat menuntut ilmu dikumpulkan. Kita minta 2 hari saja, hari Sabtu sama Ahad, belajar bahasa Arab, nahwunya, sarafnya, sehingga mereka mampu membaca kitab dengan cara yang intensif. Belajar tauhid dari awal, dari kitab Ushul Salasah, kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat, bertahap. Kita tidak minta waktu mereka banyak-banyak, hanya 2 hari saja. Itu pun mulai beribadah asar sampai maghrib, setelah itu maghrib sampai isya. 2 waktu ini saja sudah. Tapi intensif. Kalau itu betul-betul dikerjakan dengan istiqomah dan kontinu, dalam waktu 2 tahun sudah kita bisa cetak para dai. Kalau kita mengharapkan keluaran pondok, keluaran dari Madinah, dibandingkan dengan lahan dakwah yang luas ini tidak ada apa-apa, tidak akan pernah mencukupi. Mengharapkan mahat-mahat yang ada masih panjang. Tapi kalau kita mendidik dengan cara seperti itu, kaderisasi dakwah di masyarakat kita, di lingkungan kita, insya Allah kedepannya akan banyak mencetak para dai yang bisa kita sebarkan kemana saja. Siap berdakwah di kalangan masyarakat, siap menjawab syubhat yang ada. Nah, kalau setiap wilayah, setiap kota memikirkan seperti itu, mengkaderan di antara hal sendiri, sehingga kalau kajian umum ramai yang datang, masya Allah. Tetapi apa? Nah, apakah kemudian apa yang mereka dengar, mereka simak dari ustaz-ustaz yang datang itu bisa mereka sampaikan juga kepada masyarakat? Kebanyakan di antara mereka mendengar dan faedahnya hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi ketika mereka duduk di ma'had kecil-kecilan seperti itu, insya Allah akan tercetak para dai intensif. Itu yang kita harapkan. Nah, dan alhamdulillah kita di Jogja sudah mulai dengan cara seperti itu, mendidik para bapak-bapak untuk menjadi seorang dai. Bukan anak-anak muda, bapak-bapak yang sudah menikah dan seterusnya kita kumpulkan, kita ajari mereka mulai dari bahasa Arab, nahwunya, sarafnya dan seterusnya, kemudian kita kembangkan lebih daripada. Ya, mungkin ini ya yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini jadi PR kita semuanya.
Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya sekedar tanggung jawab yang dipikul oleh para ustadz, enggak. Kita semuanya punya kewajiban. Nah, untuk mengentaskan umat dari banyak kesesatan seperti ini. Masyarakat kita butuh dakwah. Nah, tidak hanya sekedar masyarakat saja, juga kita perlu buka lebar-lebar pintu untuk kemudian masuk ke birokrasi, masuk ke pemerintahan, dan juga masalah ekonomi juga bagaimana kita kuatkan. Syiah, saya ngisi di Pekalongan beberapa waktu yang lalu, orang-orang Syiah sekarang buat pabrik besar-besaran. Pekalongan terkenal apa namanya, batiknya ya, mau buka pabrik besar-besaran untuk menarik masyarakat kaum muslimin bekerja di pabrik mereka. Kemudian setelah itu mereka dikumpulkan untuk menerima kajian dari orang-orang Syiah. Nah ini, jadi tidak hanya mereka berpikir dakwah saja, enggak, ekonomi juga mereka pikirkan. Nah, dengan cara seperti itu mereka bisa menarik kaum muslimin mengikuti agama mereka. Sementara banyak di antara kita punya usaha besar untuk menyebarkan dakwah di kalangan pegawainya itu berat sekali. Dia pergi ngaji sendiri dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi bagaimana pegawainya, bagaimana anak buahnya, bagaimana karyaan, tidak pernah dipikirkan. Seharusnya begitu dia paham tentang masalah Islam, salaf dan seterusnya, anak buahnya itu juga harus diikutsertakan dalam kajian dia. Nah, ini juga menjadi pikiran kita semuanya, menjadi PR kita semuanya, dan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Itu yang kita harapkan dari ikhwas sekalian. Nah, saya tidak bisa banyak dan panjang lebar menyampaikan kajian pada pagi hari ini, tapi paling tidak itu yang menjadi unek-unek saya, itu yang menjadi himmah saya, dan semoga teman-teman juga seperti itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.